Hi students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, we are going to learn about recount text. Di antara kalian, pasti ada yang bertanya-tanya, what is recount text? Apa recount text itu? Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu recount text. Yuk kita simak penjelasannya. Pada penjelasan recount kali ini, ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait dengan teks recount. Yang pertama adalah, what is recount text? Apa sih recount text itu? Atau pengertiannya recount text. Yang kedua adalah, why should we learn about recount text? Kenapa sih kita harus belajar recount text? Yang selanjutnya adalah language features atau ciri kebahasaan dari recount text. Dan yang terakhir adalah general structure atau struktur teks dari recount text. Yang pertama, what is recount text? Apa recount text itu? Recount text merupakan salah satu jenis teks yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan, atau experience seseorang di masa lalu. Pengalaman yang diceritakan bisa bermacam-macam, misalnya pengalaman mengunjungi suatu tempat, atau mengikuti lomba, atau bisa juga misalnya pengalaman belajar naik sepeda, atau mungkin yang di sekolah biasanya ikut kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya pengalaman mengikuti kegiatan pramuka. Semua pengalaman-pengalaman tersebut bisa diceritakan dalam bentuk recount text. Yang selanjutnya adalah, why should we learn about recount text? Kenapa sih? Alasannya adalah supaya kita bisa memberikan informasi atau menghibur pembaca atau orang yang mendengarkan cerita kita. Nah, itu tujuannya supaya kita bisa menyampaikan pengalaman yang sudah dialami. Yang selanjutnya adalah language feature atau ciri kebahasaan dalam recount text. Dalam recount text ada beberapa ciri kalimat atau kata yang sering digunakan. Misalnya yang pertama, recount text selalu menggunakan kalimat dalam bentuk simple past. Apa itu simple past? Simple past adalah kalimat yang kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk past, seperti kata went, studied, swam, swept, dan masih banyak kata yang lainnya. Yang kedua, kata yang digunakan adalah adverb, atau banyak menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan tempat misalnya at MTSN 1 Jeneponto, at school. Dan contoh keterangan waktu misalnya on Monday, this morning, 2 days ago, dan lain-lain. Yang ketiga, selalu menggunakan conjunction atau kata hubung dan time connectives. Misalnya, kata yang sering digunakan adalah kata and, but, or, atau juga finally, a minute later, after that, on the first day, on the next day, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana struktur teks dalam recount. Struktur teks recount terbagi menjadi 3 bagian. Ada orientation, yang kedua ada events, dan yang terakhir adalah reorientation. Nah, apa sih orientation itu? Orientation merupakan bagian perkenalan atau introduction. Isinya adalah tentang siapa yang ada dalam cerita, kapan dan di mana kejadiannya. Bagian events berisi tentang kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang terjadi secara berurutan. Jadi diceritakan secara berurutan kegiatan apa yang pertama, kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah reorientation
atau kesimpulan dan penutup dari cerita. Bagian terakhir ini biasanya berisi tentang kesan atau perasaan orang yang bercerita tentang pengalaman yang dialaminya. Itu saja penjelasannya, and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.